Gimana sih caranya save money? Sebenarnya kata-kata save money atau menghemat itu simple dan sederhana, tetapi pelaksanaannya ini ya teman-teman. Nah, banyak mitos-mitos tentang how to save money. Nah, hari ini kita bahas sebenarnya practical step-nya itu seperti apa sih dari general advice yang ada. Ya, yuk kita ikutin sampai akhir video ini sehingga kamu bisa mendapatkan beberapa tips bagaimana save money di dalam practical life kita, dalam praktek kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman, welcome back dengan saya Clara Angelin di Theta Omega TV Channel. Yuk, hari ini pembahasan kita adalah tentang money management, terutama tentang saving money. Jadi seperti tadi ya, ada general advice-nya nih, katanya nih, salah satunya, kalau mau save money, jangan pergi keluar sama temen. Nah, benar nggak sih kata-kata seperti itu? Kalau nggak pergi keluar sama temen, nggak gaul dong ya. Nah, tetapi practical step-nya sebenarnya adalah bukannya kita nggak boleh pergi sama teman gitu ya, tetapi hindari untuk pergi dengan teman-teman yang pressure kita atau menekan kita untuk mengeluarkan banyak uang ya. Jadi artinya boleh nggak kita pergi sama teman-teman? Boleh aja dong, tetapi pilih juga temennya dan pilih aktivitasnya. Lakukan aktivitas-aktivitas yang nggak memerlukan uang ya, atau bisa hemat. Oke? Mitos yang kedua adalah be aware of your spending ya. Jadi perhatikan atau hati-hati dengan pengeluaran kamu. Nah, ini saya setuju teman-teman. Nah, practical step-nya, rangka yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari gimana sih agar kita aware ya terhadap spending kita, yaitu lakukan pencatatan teman-teman. Jadi ada jurnal keuangan, catat kamu punya daily expenses. Jadi setiap hari kita belanja apa aja, bahkan untuk beli minuman kecil, beli makanan itu kita catat, sehingga kita tahu persis di akhir bulan berapa sih pengeluaran kita untuk ini dan itu. Yang ketiga, challenge yourself to save more. Jadi lakukan challenge ya untuk kita bisa selalu menabung lebih. Practical step-nya, gimana sih cara pelaksanaannya? Nah, setiap bulan teman-teman di-review berapa sih saving kita. Nah, kalau memang teman-teman bisa, biasanya nih saya melakukan yang namanya sih money date gitu ya tiap bulan, di mana saya duduk biasanya dan saya kumpulkan tuh. Jadi saya tahu total aset saya. Nah, kalau buat teman-teman yang baru mulai mungkin kita sebutnya total tabungan saya gitu ya. Total tabungan saya bulan ini berapa. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah usahakan tabungan itu nggak pernah boleh kurang. Jadi harus selalu nambah. Stagnan nggak apa-apa, ya stagnan masih mending daripada kurang ya. Tapi lebih baik lagi kalau kita bisa tambah. Bagaimana caranya untuk nambah? Teman-teman diperhatikan ya. Kalau teman-teman sudah mengikuti budgeting dengan tepat, biasa yang selalu saya tekankan di awal adalah lakukan apa teman-teman? Ambil uang untuk diri sendiri dulu, atau ambil uang untuk ditabung dulu sebelum expense yang lainnya, sehingga setiap bulan kita tertantang untuk terus menambah kita punya tabungan dan akhirnya uang yang bisa kita investasikan. Yang keempat, nah teman-teman, don't make impulse buying. Nah ya, impulse buying itu apa sih teman-teman? Oh, kita udah sering bahas nih di video-video seri money management kita yang lainnya. Impulse buying itu adalah ketika kita nih ngeliat sesuatu nih padahal belum butuh, udah beli aja. Nah, jadi itu ada benernya teman-teman ya nasihat itu. Nah, tapi practical step-nya nih teman-teman. Apa sih yang bisa kita lakukan? Biasanya teman-teman, saya punya budget untuk menghargai diri sendiri ya. Jadi punya budget happy-happy lah gitu ya. Nah, tapi walaupun kita punya budget happy-happy yang kita udah tetapin ya setiap bulan, nggak setiap bulan saya pakai ya, nggak setiap kali saya pakai. Jadi bisa terus bertambah. Jadi itu tabungan itu memang sinking fund yang saya khususkan untuk dipakai ketika saya menginginkan sesuatu. Nah, tapi prakteknya lagi juga, saya tetap berhati-hati dengan uang itu. Ketika saya melihat sesuatu yang saya suka, ya, ini teman-teman kuncinya. Pernah nggak sih teman-teman beli sesuatu ya karena impulse buying, jadi kita lihat, langsung beli. Tetapi ketika sampai di rumah, ya, bahkan teman-teman nggak terlalu, kenapa gue beli ya? Nggak terlalu suka. Nah, jadi praktek yang benar gimana sih teman-teman? Ketika kita melihat sesuatu yang kita lihat, bagus ya, mau nih. Tunggu teman-teman. Tunggu, kalau saya diemin dulu sambil kita lihat gitu ya. Sekitar kadang-kadang saya beri diri saya waktu 2 hari. Kadang-kadang kalau memang itu mahal gitu ya, tapi saya udah ada budgetnya ya. Kalau nggak ada budgetnya udah nggak usah pikirin teman-teman, lewatin aja. Tapi kalau memang udah ada budgetnya, kalau udah ada uangnya, tapi harganya tuh untuk saya agak mahal, agak pricey, saya tunggu sampai 1 minggu teman-teman. Kalau saya masih benar-benar kepikiran, ya kadang-kadang 1 minggu itu bahkan dalam 2 hari saya udah nggak pikirin lagi. Kalau saya udah nggak pikirin, saya berarti tahu, oh
That's only one. Itu cuman keinginan yang sesaat, bener-bener impulse buying, dan saya bersyukur saya nggak beli. Tapi kalau saya masih dalam 1 minggu, saya mikirin banget, dan kayaknya terus makin lama perasaannya makin, kalau gue nggak beli, gue bakalnya nyesel, gitu ya. Akhirnya baru saya beli. Tapi setelah saya benar-benar sit down with that idea, jadi saya benar-benar nggak beli saat itu, saya mikirin benar nggak sih saya kepengen beli, benar nggak sih ini barang akan berguna, benar nggak sih saya akan sayang barang ini, dan ketika saya confirm, ya udah, baru saya ngelihat budget saya, dan kalau memang itu on budget, saya baru beli. Ya, jadi bukan berarti kita nggak boleh beli apa-apa ya teman-teman, boleh budgetin untuk beli apa-apa, tapi juga hati-hati dengan budget pengeluaran kita itu. Last but not least, don't buy things just to impress others. Saya setuju banget nih, jangan beli sesuatu karena kamu ingin impress other people, ya. Nah teman-teman, kalau kita membeli sesuatu untuk membuat orang lain berkata, wow keren ya, sebenarnya di dalam diri kita itu ada mental block yang kencang loh teman-teman. Mental block itu adalah kita memerlukan approval dari orang lain. Jangan lakukan itu teman-teman, karena sebenarnya teman-teman, kamu hanya akan impress orang-orang yang berada di bawah kamu. Karena orang-orang yang ada di level tertentu atau bahkan di atas, they don't impress with whatever you have. Oke? Nah, biasanya orang itu hanya kepikiran dengan diri sendiri. Jadi bodoh sekali kalau kita membeli sesuatu hanya karena kita ingin membuat orang lain menyukai kita. Belilah sesuatu ketika kita memang butuh atau ketika kita ingin menyenangkan diri kita, ya, bukan untuk menyenangkan atau membuat orang lain impress terhadap kita, ya. Yang ada kita nanti miserable. Ya. Dan last but not least, jangan pernah memaksakan diri ya teman-teman. Jadi always live on your means or below your means, ya. Jadi selalu hidup di bawah atau ya sepantaran dengan budget kita, ya. Karena kuncinya untuk financial freedom adalah satu, tentu saja kita harus tahu diri di mana posisi keuangan kita, dan kita harus pintar banget untuk budgeting, dan bukan cuma menabung tapi budgeting dan investasi. Oke? Sekian tips-tips money management dari saya. Tentu aja teman-teman cek beberapa video ini, ada beberapa yang saya put di link di bawah, link di deskripsi. And buat yang belum subscribe, sekarang saatnya subscribe teman-teman. Di channel ini teman-teman akan ngeliat nih video-video tentang money management, money mindset, because this is very important ya teman-teman. And juga tentang law of attraction and about healing, karena semuanya berhubungan. Saya dengan Clara Angeline, don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.